Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dilatul mukarram Bapak Kiai Haji Masyudi MA. Kita doakan selalu sehat, panjang umur, terus bisa menebar manfaat kepada banyak orang, terutama kepada khadimul ilmi, para pelayan-pelayan ilmu, yaitu kita semua. Para bapak dan ibu guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sangat baik sekali ya, karena dalam kitab Bidayatul Hidayah bahwa ketika kita memulai belajar itu, maka mulailah pada hari Rabu. Ya, di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kenapa harus hari Rabu? Karena ada satu riwayat Rasulullah mengatakan, "Ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a illa waqad tamma." Amin. Ya. Segala sesuatu yang dimulai pada hari Rabu, dia punya nilai sempurna. Ya. Makanya orang dulu itu sampai cukur kepala sering nggak sama baba gitu ya? Sulah hari Rabu itu. Ya, biar sempurna. Ya, sempurna memorinya. Mungkin orang dulu gitu ya. Pokoknya kalau belum ketemu Rebo, kita nggak boleh apa? Cukur dulu. Nah, makanya ada juga tuh Al-Maghfurlah pakai jurnal itu nih yang pada masih punya baby ya. Gitu. Beliau itu selalu menerapkan kepada putra-putrinya, anak cucu cicitnya, anaknya itu dicukur setiap hari Rabu selama 40 kali. Ya, 40 kali ini masih pada mau punya anak ya. Ya. Nah, nambah lagi. Ya udah, nambah lagi. Ada yang kedua, ada yang ketiga. Iya, nggak apa-apa. Biar mungkin memori otaknya terbuka. Iya. Iya, karena hari Rabu itu punya nilai sempurna. Makanya ketika saya pertama dihubungin tiap Rabu, alhamdulillah gitu. Saya juga segala sesuatu itu di yayasan saya itu, peletakan batu pertama, pembukaan apapun itu dimulai apa? Rabu. Ya. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah tadi itu. Ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a illa waqad tamma. Segala sesuatu yang dimulai pada Rabu, dia akan punya nilai sempurna. Yang kedua, ini juga yang paling penting juga. Hari Rabu adalah hari diciptakannya cahaya. Al-ilmu nurun. Nah, cahaya itu, ilmu itulah cahaya. Makanya kenapa orang belajar itu disuruh hari Rabu? Karena orang belajar itu mencari cahaya, mencari nur, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini udah berlipat ini ya. Udah dilaksanakan hari Rabu. Yang dicari juga apa? Ilmu, pengetahuan. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan cahaya-cahaya itu akan terus seperti guru-guru bilang, menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang berkualitas. Kalau gurunya berkualitas, maka pasti anak-anaknya juga ikut berkualitas, ya kan? Kemudian hari Rabu adalah hari naasnya orang-orang kufar. Ya, hari naasnya orang-orang kufar dan hari berkahnya orang-orang mukmin. Makanya kita selalu memulai segala sesuatu Rabu. Ya, dan itu tertera di dalam apa? Kitab Bidayatul Hidayah. Ya. Karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali. Ya, Bidayatul Hidayah. Jadi memulai mendapatkan hidayah itu dimulai dari hal-hal yang seperti itu. Ya, harus mulai dari Rabu, harus bisa mencari nilai kesempurnaan supaya kita mendapatkan atau meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya bawain kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Mungkin buat sebagian guru-guru sudah biasa, sudah tahu, ya kan? Tapi dia kalau terus dikaji sangat banget memotivasi kita. Ya. Buat diri kita, buat anak-anak kita, buat anak-anak didik kita, ya kan? Ini saya mulai dari awalnya ya, karena baru kita mulai kali ini. Kenapa kitab ini sampai ada?
Kata beliau ini, falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wa la yasaluna au min munafi'ihi wa samratihi. Jadi kata beliau ini, sekarang banyak orang atau orang-orang yang mencari ilmu ya di zaman sekarang ini, yajiduna ilal ilmi, dapetin ilmu gampang. Ya, meraih ilmunya, belajarnya itu gampang. Nah, yang berat itu wala yasiluna, mereka tidak sampai kepada manfaat dan buahnya ilmu. Itu kan rugi ya. Orang ketika nanamnya mah gampang, gitu istilahnya ya. Nanamnya mah gampang. Cuman yang kita tanam itu tidak bermanfaat, apalagi sampai tidak berbuah. Nah, kita kepengen apa yang kita cari, apa yang kita berikan, apa yang kita tanam, ya, itu bermanfaat dan berbuah. Nah, itu targetnya. Siapapun orangnya gitu maksudnya. Mau dia guru ataupun bukan guru, segala sesuatu kan kalau ditanam bermanfaat dan berbuah, yang nanam itu akan terus mengalir pahalanya. Ya. Makanya untuk mendapatkan pahala yang mengalir ketika kita meninggal itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Atau juga orang yang mampu menanam sesuatu yang bermanfaat. Makanya dalam hadis lain itu ada 7 hal yang pahalanya mengalir ketika orang itu sudah meninggal. Salah satunya adalah orang yang menanam pohon-pohonan. Ya. Orang yang mampu menanam pohon itu, pohonnya berbuah, pohonnya hidup, meskipun yang nanam udah apa? Meninggal, tetap dia mendapatkan aliran pahala. Itu pohon. Apalagi kita semua ini yang statusnya sebagai seorang guru, yang ditanam adalah apa? Ilmu. Yang ditanam adalah anak-anak yang akan menjadi orang-orang yang mengembangkan ilmu. Nah, ini justru tanaman yang luar biasa. Ya. Makanya kata beliau ini, jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah akhtau tariqahu wa taraka syara'itu. Banyak orang yang tidak sampai tujuannya ketika dia belajar karena dia salah jalannya, salah juga cara-caranya. Ya. Makanya untuk mendapatkan supaya hasil yang sampai, Pak ya, hasil yang maksimal, dia harus tahu cara yang benar dan juga syarat-syarat yang benar. Ya, dimana kata beliau, wa kullu man akhta'a tariqa dhalla fala yanalul maqsud. Nah, semua orang, ya, siapa saja yang jalannya salah, dhalla, maka dia sesat. Ya, nggak akan sampai. Kalau buat orang mah keder gitu ya. Karena jalannya salah, akhirnya keder nggak sampai tujuan. Fala yanalul maqsud, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia niatkan, apa yang dia mau maksud. Nah, karena itu perlu adanya cara atau syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memburu ilmu, ya, rajin belajar, bisa mendapatkan ilmu dengan gampang, tetapi ternyata tidak bermanfaat. Nah, ini yang nauzubillah, Pak ya. Makanya target kita adalah bagaimana ilmu yang kita cari atau ilmu yang kita berikan bermanfaat dan berbuah. Nah, 2 hal itu ya, bermanfaat dan berbuah. Ya. Kalau kita sudah bermanfaat kan berarti gurunya itu ketika mati selalu mendapatkan apa? Aliran pahala. Maka dulu pernah Abuya ditanya, mau jadi penceramah apa mau jadi guru ngajar gitu, atau mau dua-duanya. Ya, kalau suruh pilih enakan ceramah, enakan guru. Ya, kalau ceramah memang sebentar, hasilnya banyak, gitu ya. Kalau guru lama, hasilnya apa? Panjang. Lebih sedikit gitu ya. Bayarannya sedikit guru, iya bayarannya sedikit gitu. Iya. Tapi dia itu menjadi bayaran yang dari Allah yang nggak putus-putus. Coba kalau Bapak Ibu ngajarin surah Al-Fatihah, ya kan dari bocah belum bisa sampai bisa. Di mana Fatihah itu wajib dalam sholat.
Itu ya kan? Setiap hari pasti dia baca. Dari siapa ini dia bisa baca? Oh, dari guru A. Sampai mati pun itu si gurunya akan tetap mengalirkan pahala. Ya, sangat berterima kasih tuh. Kita bisa masuk surga dengan perantara si guru yang mengajarkan kita Fatihah. Itu bayaran yang luar biasa. Dan kita nggak pernah hitung-hitung. Lu bisa Fatihah dari gua, lu bisa masuk surga dari gua, nggak begitu kan? Nggak pernah hitung-hitung. Ya kan, karena kita tahu bahwa kita hanya khadimul ilmi, melayani mereka untuk ketika belajar. Apalagi kalau sampai dilandasi dengan apa? Keikhlasan. Maka sudah pasti pahala yang mengalir itu yang tidak terbatas, tidak terkira, Masya Allah. Ya kan? Luar biasa. Maka tidak heran kalau ada orang-orang yang ketika mati jasadnya utuh. Ya, salah satunya orang yang selalu mengajarkan Al-Quran itu. Ya kan? Makanya disebut apa dalam hadisnya khairun nas kan apa wa 'allamau man ta'allamal Qur'an wa 'allamau. Depannya apa? Khairul nas. Ya khairun nas khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamau. Nah, itu maksud saya, ya kan? Jadi orang-orang terbaik di antara kamu sekalian itu adalah orang yang selalu mengajarkan Al-Quran dan mengamalkan. Dan itu Rasulullah sudah nyatakan. Artinya kalau kita termasuk orang-orang yang mengajarkan ilmu Allah, termasuk khairukum, orang-orang yang sudah pilihan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pasal pertama. Tadi saya sudah bilang nih sama ibu apa yang hubungin saya. Kalau ada bukunya enak, ya Bu ya. Jadi iya, ya kalau ada bukunya enak sama-sama ngaji. Oke, pasal yang pertama, apa itu ilmu dan keutamaannya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimah." Ya, hadis ini memang sudah familiar. Hadis ini sudah biasa di telinga kita. Tetapi yang perlu kita tekankan bahwa ketika kita mencari ilmu itu hukumnya apa? Wajib individu, fardu ain. Ya, jadi kewajiban itu tidak terbatas dengan usia. Makanya luar biasa nih beliau memberikan satu majelis taklim bahwa orang belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Ya, karena dia punya kewajiban. Kenapa sampai Rasulullah itu punya kewajiban? Karena ibadah seseorang itu diterima adalah ibadah-ibadah yang berilmu. Ya, jadi kalau kita setiap hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diterima di sisi Allah ya hanya ibadah orang-orang yang berilmu. Makanya kata Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Jadi orang-orang yang berilmu pasti tidak akan pernah sama. Nah, baik dari dunia maupun di akhirat. Iya, kenapa sampai ada yarfa'illahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Nah, darajat yang diberikan oleh orang-orang berilmu itu kan darajat fid dunya wa darajat fil akhirah. Dia di dunia aja dia sudah punya tingkatan tersendiri. Di akhirat surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makanya di sini disebut faridah, punya kewajiban. Berdosa ketika kita sudah mengekatkan diri, udah gue udah cukup, udah nggak perlu belajar lagi. Ya kan? Padahal ilmu itu guru pasti tahu. Dia itu selalu punya inovasi tersendiri setiap zaman. Apalagi namanya kurikulum kan? Dari kurikulum apa dulu itu ya? Nah, 2013 kurikulum ini ya kan? Masya Allah luar biasa. Selalu begitu terus berinovasi. Nah, artinya bahwa kita tidak mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Karena orang itu kan punya kelebihan, punya kekurangan. Ya kan? Ketika kita berhadapan dengan orang punya kelebihan, nah kita bersyukur ketemu dia karena kita dapat ilmu dari dia, ya kan? Justru orang yang tidak membuka telinga hanya mau didengar, mulutnya yang dia keluar didengerin, tapi dia kagak mau mendengerin apa kata mulut orang lain. Nah, ini sangat berbahaya. Yang penting itu adalah kita bisa mendengar apa kata orang, terutama mendengar hal-hal yang bermanfaat dari orang lain, dan itu kemudian kita terapkan di kehidupan kita. Berarti kita bertambah ilmunya ya. I'lam annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin. Bahwa, kata beliau ini,
Setiap muslim itu tidak diwajibkan untuk mencari semua cabang ilmu. Tidak diwajibkan. Ya, yang dimaksud fardhu di sini adalah ilmu yang hanya ilmu ini nih, yang wajib nih. Tidak semua ilmu. Jadi saya itu nggak berdosa ketika saya kagak bisa tidak menguasai gitu maksudnya ilmu kedokteran. Nah, saya tidak berdosa ketika saya tidak menguasai ilmu geografi, begitu kan? Tetapi kata beliau ini wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Nah, sesungguhnya yang diwajibkan kepada orang itu adalah ilmul hal. Apa ilmu hal? Ilmu yang sehari-hari kita ketemu. Kan sehari-hari banyak. Ya, sehari-hari banyak. Itu yang wajib kita cari, kita pelajari. Yang sehari-hari, setiap hari, termasuk mamanya bersikap, berinteraksi, ya, beradab dengan orang lain, kemudian bermuamalah dengan orang lain, kemudian bermuamalah dengan Allah. Pokoknya yang sehari-hari kita ketemu itu menjadi apa? Wajib kita pelajari. Itu yang disebut dengan fardhu. Ya, fardhu. Mungkin kalau kita diwajibin semua cabang ilmu, kita nggak mampu, karena bukan kapasitas kita. Tapi ilmu yang setiap hari kita ketemu, itulah yang wajib kita pelajari. Ya, apa? Ya sholat. Sholat pasti tiap hari kan. Maka sholat itu menjadi wajib untuk kita pelajari. Kemudian umpamanya bermuamalah, ya. Kemudian berdagang. Banyak orang juga kan yang dagang. Apalagi sekarang bisnisnya bisnis online. Ya kan? Barang yang nggak ada bisa dijual. Padahal dalam bab jual beli, ketika kita mau beli barang, mau membeli ya harus ada barang, ada fisiknya. Tapi zaman sekarang nggak ada. Kadang sering kita lihat di gambarnya cakep, pas nyampe apa? Nah, apa yang begitu kan? Nah, tapi itu sekarang menjadi standar hukum, ya kan? Menjadi dibolehkan pedagang online. Padahal zaman dulu itu nggak ada, guru ya. Namanya orang beli itu harus ada barangnya, ada ijab, ada qabul begitu. Sekarang ijab qabulnya doang, barangnya nggak ada. Kayak orang, jangan kan begitu. Orang beli mangga aja satu pohon, Pak ya, itu kan nggak boleh. Dia harus ditimbang, karena tidak semua yang sepohon itu banyak apa sedikit, gitu. Banyak apa sedikit, gitu kan? Nah, ini adalah ilmu hal yang harus kita utamakan ketika kita mencari. Wa yuftaradu 'alal muslimi talabu ilmin ma yaqaulahu fi halihi ay fi halin kana fa innahu la budda lahu minas sholati. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya. Diwajibkan atas setiap muslim bahwa mempelajari ilmu yang terjadi di situasi kondisinya. Ya, sehari-hari. Kana fa innahu la budda, karena sesungguhnya itu mesti, ya, harus baginya minas sholat. Seperti apa? Sholat. Ya, nah sholat ini termasuk ilmul hal yang harus kita betul-betul pelajari secara utuh, secara maksimal, Pak ya. Kenapa? Karena dibanding ibadah-ibadah lain kan sholat awwalu ma yuhasabu, ibadah yang pertama kali Allah pinta pertanggungjawaban, ya kan? Sejauh mana ibadah sholat yang kita diwajibkan oleh Allah sampai hari ini? Berapa banyak sholat yang pernah kita tinggal, dan berapa banyak sholat yang kita tinggal udah kita ganti, dan berapa banyak sholat yang udah kita tinggal belum kita ganti. Ya, kalau udah mati kan orang nggak gantiin sholatnya, yang ada fidyanya puasanya, ya, bukan sholatnya yang dibayar fidyah. Nah, terus kalau kita mati bawa utang sholat, siapakah yang membayari utang sholat kita? Nah, ini yang wajib untuk kita pelajari, sehingga kita tahu betul, oh ini yang harus kita prioritaskan. Nah, termasuk juga anak-anak itu, ya kan? Jangan sampai dia tidak bisa sholat, ya, jangan sampai dia tidak mengerti sholat. Makanya dulu kenapa di At-Taqwa itu Abuya itu ya sampai mengharuskan mereka itu ada sholat duha berjamaah itu. Walaupun konsepnya nggak ada, ya. Dalam dulu tiap hari. Iya, bentuk apa tuh? Bentuk syariatnya nggak ada. Yang berjamaah itu taraweh sama witir atau qiyamul lail, gitu ya. Qiyamul lail. Makanya kalau di Masjidil Haram nyebutnya qiyamul lail.
sholat malam, tapi duha nggak ada. Nah itu diijtihadkan oleh beliau itu dalam rangka tadi litarbiyah, nah, untuk mendidik mereka bahwa mereka itu ada yang namanya sholat sunat duha, ya kan? Apalagi juga kalau sampai bisa merambah yang lain, karena saya banyak melihat ibu-ibu atau bapak-bapak itu yang tidak kenal namanya sholat sunat tasbih, ya kan? Karena saya kalau lagi umroh itu bagian dari program mereka, kita ajak sholat qiyamul lail di antara sholat sunat tasbih. Dia kagak ngerti sholat tasbih itu kayak gimana, ya kan? Nah ini yang perlu kita sampaikan ya kepada banyak orang supaya mereka itu bisa mengerti dan bisa berkualitas ibadahnya. Maka dikatakan fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqaulahu fi sholatihi, maka wajib atasnya ilmu yang terjadi di dalam sholatnya biqadri ma yuaddi fihi fardhus sholati, walaupun seukuran mereka mengerjakan fardu sholat ya. Jadi ini yang wajib-wajib. Nah ini kan termasuk adalah bagian daripada ilmul hal, ilmu yang memang kita lakukan setiap hari di sekeliling kita, dan itu menjadi titik poin ketika kita belajar, wajib untuk kita lakukan, ya kan? Nah kemudian juga li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi, dan begitu juga terus disambung dengan fardu-fardu yang lain seperti, ya kan, yakunu wajiban fis saumi waz zakati in kana lahu malun wal haji in wajabat alaihi. Begitu juga akhirnya berkaitan dengan apa? Hal-hal yang lain seperti puasa, kemudian zakat kalau punya harta, haji kalau dia apa? Mampu, ya kan? Jadi itu menjadi apa? Termasuk wa kadzalika fil buyu in kana yattajiru. Begitu juga masalah hal berjual beli. Ya, ketika mereka apa? Melakukan perdagangan. Ya, kalau dia dagang, maka ilmu dagangnya itu disebut ilmul hal. Nah, ilmu dagangnya ini menjadi wajib untuk dipelajari. Jangan sampai dia berdagang menipu orang, menzolimi orang, menyakiti orang. Nah, ini kan banyak nih ya orang-orang itu ketika belajar dia mampu. Mamanya belajar ekonomi, dia mampu. Tapi mungkin ketika ekonominya tidak berlandaskan dengan ilmu syariah, maka tidak ada menzalimi orang, itu nggak menjadi sebuah prinsip. Yang penting prinsip mereka adalah untung. Begitu nggak guru ya? Kalau dalam perekonomian bukan syariah. Iya. Kayak pak kita pinjaman di bank yang riba kan, dia nggak peduli kita mampu apa nggak mampu, ya kan? Dia nggak peduli berapa besarnya bunga yang dilimpahkan. Yang penting gua untung, karena gue udah bantu lo. Nah, itu kan dalam konsep perdagangan yang bukan syariah. Nah, tapi ketika dia syariah, maka dia ada yang namanya toleransi, ada yang namanya aturan-aturan Allah, aturan-aturan agama yang harus dikedepankan di dalam dia melakukan jual beli. Jadi dari sini bahwa mencari ilmu jual beli itu menjadi wajib. Sama seperti kita wajibnya belajar ilmu sholat, belajar ilmu puasa, atau belajar ilmu zakat, atau juga belajar apa? Ilmu haji. Kayak zakat sama juga kan? Gitu kan? Orang ketika membayar zakat, terutama di kampung kita ya, kalau di Atakwa, kalau dia nggak diumumin dia marah. Nah gitu kan? Yang atau infak atau sedekah, nggak diumumin, itu kan ada ilmunya juga. Dia nggak tahu kalau dia memberikan kepada orang lain tangan kanan, tangan kiri nggak apa? Nggak tahu, gitu kan? Tapi justru malah sebaliknya, kalau dia kagak diumumin, nah dia marah besar. Nah itu kan salah satu juga menghilangkan nilai pahala daripada ibadah itu sendiri. Atau sama juga kayak orang udah pergi haji, udah haji mahal-mahal, capek-capek jauh-jauh nggak dipanggil Pak Haji. Nah itu juga sama juga kan? Karena dia tidak begitu memahami kenapa harus disuruh haji, kenapa harus disuruh umroh. Padahal itu adalah kewajiban kepada individu yang tidak berkaitan dengan kepada orang lain. Orang lain memanggil kita haji silahkan, orang lain nggak manggil kita haji juga silahkan juga. Itu nggak berpengaruh sama kepribadian atau ibadah kita. Tapi banyak di lapangan, betapa banyak orang yang sudah pergi haji tidak dipanggil haji, dia apa? Marah. Nah ini karena tadi ilmu halnya
belum begitu dipelajari. Kemudian selanjutnya adalah di sini juga dijelaskan berkaitan dengan ada satu perkataan dari Muhammad bin Hasan rahimahullah, ala tusannifa kitaban fi zuhdi. Nah, beliau juga katanya ada mengarang satu kitab zuhud, ya, kitab zuhud di dalam jual beli, di mana orang-orang yang berzuhud itu adalah orang-orang man yataharrazu anis syubuhati wal makruhati fit tijarah. Nah, jadi ini cuma bagian tambahan aja ya. Ketika orang berdagang ilmunya ada, ya kan? Dia itu harus betul-betul bisa memelihara perdagangan yang syubhat, perdagangan yang makruhat. Ya. Jadi kalau umpamanya kita punya supermarket begitu ya. Jadi yang kayak rokok, kayak minum-minuman, itu kan harusnya tidak ada di dalam sebuah supermarket kita. Nah, karena itu harus dihindari. Nah, itu menjadi wajib. Nah, kadang kita tidak perhatikan itu. Ya kan, pokoknya saya punya supermarket aja. Di dalamnya itu ya macam-macam, terutama kayak rokok gitu kan ya. Kayak makanan-makanan yang syubhat aja dilarang, yang makruhat aja dilarang, apalagi yang apa? Yang haram. Nah, ini kan bagian daripada tugas kita bersama, bahwa belajar itu hukumnya wajib, terutama mempelajari ilmu hal, ya, ilmu yang memang sekeliling kita yang kita hadapi setiap hari dan setiap saat. Dan insya Allah nanti akan satu-satu nih dibahas nih, karena ini di pasal pertama itu membahas tentang hakikat ilmu. Nah, nanti ketika berikutnya nih, bagaimana menghormati guru, bagaimana menghormati ilmu, bagaimana ketika dia memotivasi anak supaya sungguh-sungguh, bagaimana ketika orang itu ternyata dalam belajar dan dalam mengajar itu ada yang namanya sifat warok. Bahkan guru dalam kitab ini, ketika kita mau mulai belajar itu, kita dianjurkan untuk bertasbih dan bersolawat. Nah, supaya mendatangkan kemanfaatan ilmu, tapi nanti belakang, ya, di belakang itu. Jadi nanti sebelum belajar itu ada tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, itu sama sholawat. Supaya apa? Keberkahan dan kemanfaatan itu ilmu apa? Banyak lah gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sunnah hasanah yang terus bisa dilakukan sebelum mencari ilmu. Maka hal-hal tadi toriknya itu ya, toriknya tadi itu jalannya, dan itu yang harus kita tempuh. Kenapa sih kita harus bertasbih? Kenapa kita harus bersolawat? Itu cara yang diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu agar tujuannya apa tuh? Sampai. Ya, agar tujuan sampai. Bahkan kalau bisa sampai punya wudu. Nah, yang ngajar berwudu, yang belajar juga apa? Punya wudu. Kan al-ilmu nurun. Ya, ilmu itu cahaya. Cahaya itu akan turun sama orang al-wudu nurun gitu kan. Jadi al-wudu itu nurun. Jadi wudu itu juga cahaya. Ilmu itu cahaya. Dia akan bisa ketemu dengan cahaya kalau ilmu yang dicari kepada orang-orang yang bersih tadi. Makanya ada dalam KBM itu ya, itu si pengajar punya wudu, si siswa juga apa? Punya wudu. Karena al-ilmu nurun wal wudu'u nurun gitu. Dia nggak akan bisa turun nur itu kecuali sama orang-orang apa? Yang berwudu tadi. Nah, itu torik namanya. Nah, itu namanya cara ketika kita sampai kepada maksud yang kita mau cari. Ya. Kadang-kadang tadi begitu, banyak orang dapetin ilmu gampang tapi manfaat dan buahnya yang tidak ada. Karena caranya tadi. Itu sebetulnya nggak wajib. Kita ngajar nggak wajib berwudu. Bapak Ibu tuh berwudu karena mau sholat. Bapak itu mau wudu karena mau ngaji Quran. Nah, tapi ketika belajar nggak berwudu kan, gitu. Bahkan bukan itu doang. Ketika Bapak Ibu mau berhubungan seksualitas aja suruh apa? Wudu nggak? Lupa jangan-jangan ya, guru ya. Nah, kenapa itu harus suruh berwudu? Wudu nggak?
masih batal. Iya gitu. Makanya kata ada cerita begini, karena suruh wudu ya, pas habis wudu sholat. Habis sholat dia naik ke kasur, ketemu batal, turun lagi wudu. Habis wudu dia naik lagi ke kasur, kecolek, batal lagi, turun lagi wudu. Jadi dah gitu ya. Ya, kenapa sampai begitu penting? Karena itu tadi cahaya. Kan setiap kita berhubungan seksualitas kan yang kita cari adalah zuriyah solehah. Nah, ketika kita ingin mendapatkan zuriyah yang solehah, ya tadi kembali pada caranya. Caranya itu yang benar. Ya, mungkin sama aja kayak kita bikin bolu gitu ya. Kan dia punya cara gitu ya, cara membuatnya. Kalau bahan-bahannya sama semua, kemudian caranya yang salah, maka hasilnya juga itu ikut salah. Bisa bantu, bisa nggak ngembang ya, dan macam-macam ya kan. Nah ini sama sebetulnya kayak proses kita KBM, kita mengajar ya kan. Maka cara-caranya ini yang harus kita tempuh supaya hasilnya jangan sampai bantut itu bocah, ya kan? Jangan sampai itu tidak mengembang, tidak bermanfaat. Maka tadi di awal ini sudah disampaikan bahwa ketika orang itu caranya benar, maka dia akan mendapatkan manfaat dan akan mendapatkan apa tahu? Buah daripada apa? Tujuan kita belajar, tujuan kita mengajar. Dan ini lagi-lagi adalah profesi dan tugas kita bersama. Ya sama seperti profesi dan tugasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu guru ya. Iya. Nanti insya Allah akan kita lanjut kembali. Mungkin ada yang bertanya? Kalau zaman sekarang itu menjadi halal karena sudah ada fatwanya juga, ya kan? Karena memang orang sudah tidak dihindari lagi dengan teknologi yang ada. Iya, artinya kan ada emang salah satu syarat orang jual beli itu antarodin. Ada sebuah keikhlasan, kerelaan, keridoan bersama, ya kan? Kalau ibu ridho membeli barang yang sudah kita berarti udah selesai. Walaupun akhirnya dibayar, iya, walaupun kita ternyata punya hasil yang tidak memuaskan atau mengecewakan begitu kan ya. Karena zaman sekarang itu sudah menjadi dapat fatwa, ya kan boleh jual beli online. Nah, saya yakin kalau itu dilarang pasti sudah dilarang dari kapan tahu, ya kan? Dan mungkin ya maksudnya kali ada unsur ketidakpuasan pembeli ya. Itu apakah masuk nilai-nilai penipuan karena tidak sesuai dengan gambar yang akhirnya mengakibatkan keriduan tadi berkurang karena ya tadi gambarnya kan cantik biasanya bagus ya, mempesona gitu, kita beli dan saya ngerasain. Nah itu salah satu jual beli yang online kekurangannya begitu. Iya, kita sudah tahu nih kalau kita jual beli online resikonya, resikonya gitu. Iya, resikonya kayak gitu. Ibarat kita milih jengkol, ada yang busuk, ada yang itu nggak bisa milih gitu kan. Makanya dalam dalam buku-buku fikih Turos, buku fikih lama itu nggak ada. Karena zaman dulu nggak ada orang yang online, semuanya berfisik. Iya, ada barang, ada duit begitu istilahnya. Nah, zaman sekarang itu salah satu ya konsekuensi resiko yang harus ditanggung si pembeli online gitu. Tapi ya emang udah zaman begitu ya, tinggal hukumnya aja. Boleh nggak? Boleh. Nah itu. Masalah nanti ternyata ada kekecewaan, ya itu sebuah konsekuensi. Nah, sebuah resiko yang harus kita terima karena kita tidak melihat barangnya begitu. Kalau kita butuh terus memang sebetulnya nggak boleh karena dia harus ada, apalagi pengen ada salaman. Saya terima kayak orang nikah gitu. Saya terima jualnya gitu ya kan. Saya terima begitu, ada akadnya. Sehingga akad itu sekarang sudah tidak harus bersyarat dengan bermusafahah. Ya, dengan ucapan iya saya terima begitu, udah cukup gitu. Kalau dalam kitab terus bukan harus ada bersalaman, harus ada satu majelis. Kayak orang nikah aja gitu. Ya kan? Cuma nikah aja belum online. Ya kan? Kemudian dia harus harus ada barangnya, ada fisiknya gitu kan. Ya. Nah, seperti itu. Oke? Nah, lagi. Bertanya tentang kode sholat. Ya, kalau misalkan kita lupa nggak tahu kapan kita tinggalin. Terus kita kode sholatnya itu
saat tata caranya gimana, terus jam-jam di waktu bersamaan, misal pengen qadha sholat isya di waktu isya atau kayak gimana? Ya, yang pertama qadha itu adalah melakukan sholat di luar waktunya, di luar jam lingkaran waktunya. Katakan zuhur dari jam 12 sampai jam 3. Ya, kalau kita melakukan sholat di dalam waktunya itu lingkaran waktu, berarti sholatnya adaan. Ya, kalau dia di luar itu berarti qadhaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sholat qadha itu adalah sholat yang kita tinggalkan. Ya, bahkan ada satu riwayat mengatakan kalau tinggalinnya sengaja, maka dia tidak wajib qadha. Ya kan? Karena dia emang sengaja meninggalkan. Nah, yang di qadha itu adalah yang tidak sengaja. Umpamanya ketiduran, gitu ya. Tidur katakan dari jam 11, bangun-bangun jam 4. Nah, umpamanya kan. Nah, itu yang wajib di qadha, ya kan? Tapi memang ada sebagian lagi mengatakan pokoknya sholat yang kita tinggal sengaja dan tidak sengaja wajib diganti. Karena bagaimanapun itu adalah utang. Utang kepada Allah lebih berhak dan lebih diutamakan untuk dibayar, ya kan? Kemudian yang ketiga, bahwa sholat qadha itu tidak terbatas sama waktu. Kapan aja, meskipun di waktu-waktu terlalang untuk sholat. Katakan habis asar, habis subuh gitu ya, maka dia boleh. Nah, sholat-sholat yang dilarang, sholat-sholat yang di waktu yang dilarang itu boleh dilakukan kalau sholat itu punya sebab. Kenapa ibu qadha? Sebabnya karena meninggalkan. Nah gitu, walaupun dia dilakukan di waktu yang dilarang. Sholat yang punya sebab, sholat tahiyat masjid. Kan kita kapan aja masuk masjid, mau waktunya habis asar kayak, mau habis subuh kayak, mau matahari sedang lempeng kayak, pokoknya sholat tahiyat boleh. Terus sholat apa? Sholat jenazah. Nah, ada sebab-sebabnya itu boleh. Nah, termasuk sholat apa? Qadha. Jadi kapan aja boleh untuk di qadha, ya kan? Bahkan kalau kita punya utang kewajiban, dia lebih utama dibanding kita melakukan sholat sunnah. Karena dia punya tingkatan yang lebih apa? Lebih tinggi. Ya, utangnya utang wajib. Sama kayak sekarang nih, ibu-ibu kan mau puasa di bulan Rajab. Walaupun banyak nas hadis yang tidak ada orang suruh puasa Rajab, nggak ada. Yang ada itu puasa di bulan haram. Di bulan haram ya. Karena Rajab itu bagian dari bulan haram. Nah, kalau dalam fatwanya Syekh Ali Jum'ah, ibu itu niatnya jadikan puasa di bulan Rajab ini atau bulan haram ini puasa mengqadha Ramadan. Gitu. Kalau ibu niatnya qadha Ramadan, maka pasti udah mendapatkan pahala apa? Sunnah di bulan haram. Gitu. Tapi kalau ibu konyong-konyong cuma puasa sunnah di bulan haram, qadhanya nggak kebayar. Gitu. Kan nilai puasanya juga banyak juga yang ditinggal. Nah, makanya ketika lagi mau puasa-puasa di di bulan atau di hari-hari yang sangat istimewa ya, katakan Senin, Selasa, Muharram, kemudian Aimul Bait, kadang kayak bulan Rajab, maka niatin puasanya qadha. Tapi di hari itu, pokoknya hari Senin. Ini kita puasa Senin, hari Senin pas di bulan Rajab, puasanya apa? Qadha. Maka dia puasa Seninnya dapat, Rajabnya dapat, begitu. Ya, jadi niatin. Maka kenapa? Karena dia lebih tinggi posisi kedudukannya. Nah, terus caranya seperti apa? Dia cuma bedanya lafaz niatnya itu kalau yang biasa kan di waktunya adaan. Kalau dia tuh qadhaan. Sholli fardhu zuhri arba rakaatin qadhaan lillahi ta'ala. Begitu ya. Dan itu memang harus segera juga kita ganti. Yang ringan ya, cara menggantinya adalah setiap hari kita qadha. Habis sholat subuh, selesai zikir, naik lagi qadha. Gitu. Habis sholat zuhur, selesai zikir doa, naik lagi qadha. Jadi nggak kerasa kalau kita bayar utangnya apa? Cicil sehari. Nah, syukur-syukur punya dulu saya pernah punya absen, guru punya absen sendiri. Udah klis gitu ya. Senin zuhur udah, asar udah gitu. Jadi kita punya absen sendiri. Kira-kira kita punya utang tuh berapa lama ya utang sholat? Katakan 3 bulan. Ya walaupun ngecelak kapan-kapan gitu ya. Bikin aja berarti ada 3 bulan di sini.
Nah, Johor, asar, maghrib, isya, subuh ada 5. Yang udah checklist. Udah checklist begitu. Jadi kita bertanggung jawab sama apa? Sama kita punya utang. Karena kalau kita mati, siapa yang mau gantiin? Nggak ada. Sampai sekarang ibu nggak pernah gantiin sholat orang tuanya kan? Iya, guru ya. Nggak ada yang gantiin sholat orang tuanya. Iya. Hah? Sama. Kalau puasa kan kalau kita mati ada harapan fidyah. Walaupun fidyah itu kata Allah alladzina yutikunahu fidyatun ta'am. Ya kan? Jadi orang-orang yang yutik sebetulnya yang boleh berfidyah. Kalau yang begini kan bukan yutik, Bro ya. Bukan tua renta, bukan orang yang nggak mampu. Iya. Nah, yang termasuk yutik itu adalah dia memang kayak pikun udah nggak inget puasa, udah nggak mampu puasa. Atau yutik itu juga yutikun itu yutik itu artinya lemah di bulan bulan Ramadan ini hamil, ngidam, pepaya banget, ya kan? Akhirnya ketika ketemu lagi Ramadan baru nyusuin, ya kan? Juga kagak bisa lagi puasa. Pas ketemu Ramadan lagi dia bunting lagi. Iya, dia udah bunting lagi. Ngidamnya ngidamnya payah lagi. Nah, puasa yang pernah dia tinggal itu boleh dibayar apa tuh? Fidyah. Itu namanya yutik. Ya, jadi boleh selain tahun lain kan? Iya. Nggak boleh pindah tahun lain. Lainnya makan yang tahun dulu masih punya utang, Guru. Karena udah ngutang lagi ya. Ya kan? Makanya tugas kita lah bayar gitu kan. Makanya tadi ketika kan kita biasa ketemu kan puasa apa? Arafah, hari raya itu kan. Nah itu boleh tuh kalau pada hari Jumat diniatin puasa kodok. Karena dia posisinya sunnah. Ya tapi kodok itulah wajib. Maka ketika kita puasa di bulan-bulan Zulhijjah tuh, ya kan, bulan Zulhijjah, Arafah atau juga Tarwiyah, maka kita puasanya kodok dapat pahala Tarwiyah, pahala Arafah. Begitu. Ini termasuk ilmul hal, ya kan? Oke, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mau nanya ya, tadi berkaitan sama kodok mungkin. Kalau misalnya untuk perempuan yang ibu-ibu ya, pada saat dia sudah masuk isya ya, dia belum waktunya dapat ya, tapi karena dia lembatin ya udah dia mundur sholat dan akhirnya dia dapat. Itu gimana? Iya, yang pertama iya Guru, headnya kan jadi seminggu gitu, iya maksudnya karena sebetulnya dia tadi pas jam 7:30 dia belum, masih bisa sholat gitu kan, nggak tahu sholatnya ntar abis nonton sinetron si Andin ya. Jam 9 baru mau sholat, nggak tahu ya pasir bahasa. Nah itu pertama ya berdosa gitu ya, karena dia mengulur waktu sholat yang sudah ada begitu kan. Yang kedua ya harus juga tetap dikodok kalau buat paham orang yang memang wajib dikodok gitu. Sebetulnya bukan di awal doang, banyak juga di akhir begitu juga. Coba ibu-ibu dah, bukan di akhir headnya. Ini kan di awal head kan, di akhir head. Padahal jam 12 malam Guru itu udah head dia. Mandinya teraja ada sekalian johor gitu. Ya kan banyak teraja sekalian johor gitu. Sekalian johor. Jadi bukan di awal doang. Nah, itu tanggung jawab dan dia itu, ya kan? Tanggung jawab dan Itu namanya lalai. iya. Dan sebetulnya itu juga punya tanggung jawab kepada suami. Ya kan, makanya ibu kalau head itu bilang. Ya kadang-kadang kagak bilang ya. Kapan headnya gitu kan, lakinya mau pakai susah, bingung ya kan. Pokoknya nungguin dia keramas aja, kalau dia sholat maka keramas gitu ya. Karena dia nanti akan dibantu untuk mengingatkan. Kan urusan tiris atau urusan memulai itu kan adanya di diri mereka. Kita sebagai suami kan nggak tahu itu. Ya kan? Makanya kalau orang-orang lalai itu tadi fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun, pun gitu kan. Mereka yang lalai dalam salat itu ya seperti itu. Makanya perlu dihindari begitu. Kamu jangan nanya ini kayak bukan yang ini yang nanya. Iya. Gitu. Dia mewakili istrinya. Enggak, soalnya beliau punya kalender istrinya. Mulai kapan kapan berakhir gitu. Saya cuma ngingetin berakhirnya aja tuh, catat ya gitu. Berarti itu sudah nyata. Iya, betul. Iya. Karena beliau bertanggung jawab terhadap neraka dan surganya istrinya.
Ntar istri neraka, pokoknya saya kagak mau kalau suami saya kagak diseret ke neraka. Kenapa emang? Karena suami saya nggak pernah ngingetin saya, gitu, ya kan? Ya, karena udah ngingetin ya, gitu. Oke, lagi nanya. Guru mau nanya lagi, kan masa kalau misalnya wanita yang udah menikah kan biasanya habis lahiran tuh suka KB ya, suntik KB. Nah biasanya kalau yang KB itu kan bisa menstruasi itu ngeflek 2 bulan ya guru ya. Nah misalnya ini keluar, bisa kayak enggak, bisa keluar terus enggak gitu ya. Betul. Nah itu kan kita jadi sholatnya tuh agak terganggu gitu saat kita udah bersih, terus keluar lagi gitu. Jadi ya kadang, yaudah deh besok aja di saat hari itu pas kira kita nggak mandi hadas, terlalu terus ternyata nggak keluar gitu guru. Jadi itu gimana ya? Iya, kalau istihadah itu kan dia punya waktu 15 hari. Iya, dan dia terus menerus. Kalau flek itu bukan istihadah. Iya, karena emang sengaja dicegah gitu. Apalagi kalau maksimal. Iya, 15 istihadah kan. Ambil dari situ aja. Di atas itu walaupun dia berdarah tetap wajib sholat. Kalau istihadah, ya kan. Nah kalau itu kan flek itu bukan istihadah. Makanya kalau orang-orang yang punya pengaruh flek, berarti dia harus selalu mengontrol setiap mau sholat. Oh ini saya flek nggak? Kalau lagi nggak flek, buru-buru mandi sholat. Malah kesenangan. Iya, enak fleknya ya, gitu ya. Itu kan dicegat dewek guru. Iya disengaja dicegat gitu, sengaja dia tutup sendiri. Ada unsur kesengajaan gitu dengan dia melakukan KB tadi gitu. Padahal kan sudah Allah kasih kenormalan setiap bulan sekian gitu. Hah? Penyakit ya bukan? Enggak penyakit guru. Cuman dia dicegah aja. Dia kan kalau suntik KB-nya yang 3 bulan ya. Iya, Nah, yang 3 bulan itu guru dia tidak bagus sirkulasi menstruasinya. Maka dia sampai berbulan-bulan. Iya, sampai berbulan-bulan. Iya, nggak normal. Gara-gara tadi pencegahan. Pencegahan tadi, begitu. kalau udah keguguran guru kita harus sholat atau kayak nifas ya? Kayak nipas. Iya, kayak nipas gitu. Maka tadi yang kembali lagi yang flek tadi, dia kalau lagi udah nggak ngeflek, mandi buru-buru, sholat. Nah, ternyata ketika habis sholat, pas dilihat lagi, ada lagi. Ya itu udah selesai, itu mah karena sudah melakukan kewajiban sholatnya gitu. Nah, kalau pengen kagak begitu, jangan suntik guru. Kalau kagak suntik, kalau nggak suntik dilangkain sama lakinya bunting, langkain sama lakinya bunting gitu. Iya, cuman langkain doang guru bunting gitu. Oke, lagi. Nih, guru. Iya. Saya kan minum pil KB. Iya. Pil KB itu kan 21 hari nggak mens. Iya. 7-nya mens. Nah, ketika bulan puasa, saya pengen nggak mens, pengen Iya. pol puasanya. Terus itu yang pil mens itu saya nggak minum gitu. Jadi kan nggak mens gitu. Itu nggak apa-apa. Iya. Sebetulnya itu juga berlaku sama para jamaah haji dan umroh. Itu boleh nggak? Iya. Di jamaah haji itu kan dibolehkan ya. Dibolehkan, yang penting dia punya rekomendasi dokter. Iya. Karena kan dia menstruasi itu kan sebetulnya unsur mensehatkan, ya, mensehatkan si orang tersebut. Tapi darah kotor yang keluar itu dicegah. Nah, itu berlaku sama orang-orang yang haji. Saya juga sering bilang gini, kenapa sih ibu-ibu itu kalau giliran di rumah kagak melakukan itu? Nah, ternyata ada. Kan gitu ya. Iya, karena dia punya keinginan seperti orang ibadah di Mekah, pengen sempurna gitu selama di Mekah, gitu ya. Nah, kalau di dalam kajian-kajian haji itu boleh itu, selama tidak membahayakan dan selama punya rekomendasi dokter. Iya, punya rekomendasi dokter gitu kan. Karena kan bagaimanapun itu untuk kesehatan diri ibu sendiri. Di antaranya mungkin ya, kalau dari kedokteran itu kalau orang ditahan-tahan begitu, itu bisa berakibatkan kanker atau yang lain-lainnya begitu kan. Ya kan? Satu sisi kita pengen dapat nilai sempurna, tapi ternyata di sisi lain akan mendatangkan mudarat yang selanjutnya. Bagusnya gimana nih? Biarin aja udah. Alami aja. Iya, gitu. Karena memang udah begitu. Kodratnya sudah begitu. Nanti juga pada waktunya, iya. Iya. Ganti lakinya apa ganti pelnya? Iya. Ya insya Allah emang sudah dikasih kodratnya kayak gitu. Ada ketidaksempurnaan dalam 1 bulan, baik ibadah puasa atau ibadah sholat, ya kan?
Kemudian juga nanti pada waktunya akan mengalami titik kesempurnaan itu. Kalau sudah apa? Menopause. Iya, gitu kan. Pada waktunya menopause dia akan mengalami waktu di mana dia akan mendapatkan titik kesempurnaan dalam ibadah. Nah, yang terpenting adalah tadi punya rekomendasi dokter ya. Kalau kata dokter nggak berbahaya, ya udah nggak apa-apa. Begitu kan. Karena itu larinya kepada kesehatan. Ada lagi? Cukup? Sudah cukup ya. Ya, insya Allah nanti kita akan ketemu lagi pada bulan yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf kepada guru kita persilakan untuk melakukan doa. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم بحق الفاتحة بكرامة الفاتحة بسر الفاتحة بمعجزات الفاتحة وبالشفاعة الفاتحة وبعجائب الفاتحة وبفضائل الفاتحة وبمميزات الفاتحة يا فارج الهم يا كشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم فاغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.